guys, nah kembali lagi channel gue di RBK Dreadlock. Dan di video kali ini gue gerbek khususnya buat ke Dreadlock ID ya, yang posisinya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan sekarang gue langsung sama orangnya gitu kan, masternya gitu kan, yang nomor satu kalau buat gue sih nomor satu di barber Indonesia itu ya. Jadi gue minta Bro Ferry-nya memperkenalkan diri gitu kan, dikenalkan kayak gimana ya. Oke teman-teman, bersama dengan Ferry Diansyah dari Dreadlock ID. Kali ini kita bersama RBK Dreadlock. RBK Dreadlock, teman-teman ya, udah pasti udah gak asing banget ya dengar RBK Dreadlock dengan YouTube-nya yang sangat luar biasa dan Instagram-nya yang pokoknya ya kan udah bisa diungkapkan ya teman-teman ya. Nanti kita mau sharing-sharing aja lah ya, ngobrol santai aja, ngobrol santai bareng RBK Dreadlock. Tapi guys, terakhir gue Instagram nggak terlalu aktif deh, baru-baru ini gue aktif. Tapi kalian udah banyak tahu lah ya RBK kayak gimana, apalagi di dunia gitu ya. Dan kalian juga mesti tahu nih Dreadlock ID, dan gue bakal disiksa nih ya. Dan gue juga penasaran gitu kan kualitas dari Dreadlock ID gitu kan, yang gue lihat di Instagram kayak gimana dan bagus kualitasnya, dan gue pengen nyaksiin sendiri kualitasnya kayak gimana. Jadi teman-teman mesti tahu, kalian mesti tahu kualitas itu kayak gimana, oke? Jadi sambil gue ngobrol sama masternya di Dreadlock ID ya. Master lagi jadi malu. Nih, jadi sebenarnya awalnya tuh konsep dari barber apa langsung ke Dreadlock gitu? Awalnya ya. Oke, gue sedikit cerita ke belakang dulu. Oke, gue sambil ini aja ya, sambil latihan lo ya. Boleh, sakit ya. Oke, RBK itu gue nanya balik dulu nih. Nah, RBK itu apa nih, biar kita itu dulu lah ya. Oh iya. Kepanjangannya? RBK itu kepanjangannya apa? RBK itu roti bakar kopi apa roti bakar apa nih? Itu dari merek gua, tapi itu ngambil dari nama gua. Apa tuh? Reza Bagus Kurniawan. Oh, RBK itu sendiri ya? Iya. Oke, siap. Itu deh. Nah, jadi dreadlocks-nya itu karena gue basicnya dari kecil di dreadlocks gitu kan, di gimbal ya. Jadi gue tulis RBK Dreadlocks gitu. Oke. Iya, jadi kita tarik ke belakang gitu ya kan. Sebenarnya ini ya itu dia. Sebuah aktivitas yang melawan kemustahilan gitu, gue selalu bilang ya kan. Di tempat yang lu jadi mungkin sendiri tadi kemarin tuh nggak bakal tahu ya kan, gue tuh nggak pernah masang spanduk kan, nggak pernah masang spanduk di depan, nggak pernah masang merek gitu ya kan, bahkan orang nyarinya pun bingung. Lu bingung nggak tadi? Ya gue sempat tanya-nanya kan gitu kan, cuman gue kan ngeliat di Maps ya, gue ngeliat di Maps gitu kan, di Dreadlock ID itu di Instagramnya gitu kan, gue liat di Maps barber rakyat ya gitu kan, buka 24 jam until drop ya kan. itu keren banget loh ya, cara 24 jam ya until drop. Dan itu keren banget, dan setelahnya tuh akhirnya gue tanya-tanya, dan patokannya di MD Futsal gitu. Dan MD Futsal gue tanya lagi, dan akhirnya gue nemuin juga roomnya gitu kan. Gue nemuin juga, dan akhirnya kita ketemu juga gitu kan. Itu ngikutin Google Maps apa gimana? Google Maps. Itu ngikutin ke sini? Iya. Sampai kemana apa nanya? Iya, gue Google Maps tuh patokannya langsung ke MD Futsal itu, dan gue tanya lagi posisinya di mana, kebetulan ketemu yang nganterin, akhirnya dianterin sampai sini gitu kan. Sampai sini dan akhirnya ketemu juga kan. Yang biasanya ketemu cuma di IG, di live IG gitu doang. Dan ini sangat sangat waktu yang beruntung. Kebenaran banget, gue kadang-kadang suka keluar juga kan, karena gue nggak fokus di sini juga. Kadang gue cukur online. Ya kan, tahu sendiri gue kadang cukur online karena gue nggak mungkin ngegarap pangsa pasar situ tuh nggak kena gitu ya kan. Yang pertama karena lingkungannya gitu, karena gue target market gue tuh menengah ke atas gitu. Kalau gue untuk bersaing dengan dengan pangkas-pangkas rambut yang ada di sini gitu ya kan. Pertama gue kasihan juga sama mereka. Gitu kan, gue tapi itu keren loh. Gitu kan, gitu. Gue memberi kesempatan kepada mereka tetap berjalan. Gue nggak mengganggu nggak mengganggu bisnis mereka gitu ya kan. Nah, gue ngegarap di luar aja. Gitu. Jadi awalnya gue pertama itu di sini dulu, gue pas balik itu tahun 2017. Balik dari Solo ya kan, gue kemari, gue bingung tuh gue mau bikin apa gitu ya kan. Mau bikin barber atau mau bikin apa gitu ya kan. Sementara gue nggak punya modal sama sekali, bro. Bener-bener gue lagi nyungsep banget tuh. Ini inspirasi banget kan? Gue bener-bener lagi nyungsep. Ini bukan dari nol lagi, men. Gue dari minus gitu kan. Dari bener-bener gue tuh nggak punya modal gitu ya kan. Gue bingung banget gitu. Kalau orang-orang mungkin bilangnya dari nol ya. Ini enggak. Gue dari minus
gitu kan, dari minus yang dari gue nggak punya bangku, gue modal tuh bangku dari bangku plastik, ya kan, dari bangku plastik sama kaca kecil gitu kan. Gue bilang gue ada room nih segini nih ya kan, di ukuran berapa nih, 3x3 kali ya kan, gue ada room, gue sulap jadi pertama itu barber, cuman gue bilang ini barber apa ya, gue pikir gue lihat lingkungan gue ya kan, ini bukan di pinggir jalan ya kan, bukan di ruko ya kan, bukan di mall, gue pikir ini adalah barbernya rakyat, gue bilang gitu ya kan. Jadi gue namain barber rakyat. Jadi nama barber rakyat ini terinspirasi dari situ. Terinspirasi dari Wah, situ. itu keren banget. Ini inspirasi banget nih buat kalian semua gitu kan yang mau buka usaha atau apa nih. Inspirasi banget itu dari Bro Ferry ini. Oh, keren banget ya. Gue juga bisa jadi belajar dari sini juga ini. Jadi lu nggak perlu takut untuk memulai usaha itu. Iya, gitu. benar, Lu bisa memulai usaha dari tempat diri lu ya kan. Ini gue kasih bocoran ya gitu. Mungkin orang lihatnya, wow gila Dreadlock ID ya kan, wah ya kan, customernya gitu ya kan, takut terus misalnya ya kan ya gitu, terus banyak dapat penghargaan lah dari sono sini ya kan. Kadang-kadang orang datang kemari ya kan bingung, gue kira ini adanya di ruko loh bro gitu. Ternyata adanya di tengah kampung gitu ya, balasan aja lu kasih nama barber rakyat gitu ya. Oh iya. Gitu kan. Enggak, tapi keren loh, konsep juga keren gitu kan. Gue very excited banget loh. Apa yang ngebuat lo excited banget buat sama gua? Kan belum ya kan, EBK ini lagi menuju ke sana gitu ya kan. Nah kita balik lagi ya gitu ya kan, itu gue baca buku ya, melawan kemustahilan yang ada di belakang nih bukunya gitu kan, melawan kemustahilan gitu, gimana dia tuh jatuh banget, dia sakit ya kan, dia jatuh, dia terlibat hutang ratusan juta ya kan, tapi dia bisa bangkit gitu ya kan. Apa gua enggak, kan gua sama-sama makan nasi nih men. Gitu kan, sama-sama dikasih anugerah sama Tuhan tuh, gua dikasih pikiran gitu ya kan, gitu kan. Nah gua pikir apa nih potensi terbesar dari diri gua apa, gitu ya kan. Gua kalau fokus di barber gitu ya kan, kalau gua fokus di barber, gua lihat sisi kiri kanan gua itu harganya tuh 20 ke bawah, wah gua nggak bisa gitu ya kan, gua nggak bisa nih gitu ya kan. Kalau seandainya gua harus bersaing sama mereka gitu ya kan, gua nggak bisa gitu, gitu ya kan. Akhirnya gua pikir gua harus memilih pasar yang beda. Apa nih ya kan? Nah kebenaran itu memang gua dari awal itu dari tahun 2013an lah ya kan, gua memang suka banget sama yang namanya dreadlock gitu ya kan, gimbal gitu ya kan. Nah, itu tahun berapa? Tahun 2013an lah. Oh, 2013. 2013 ya. Itu gua mulai belajar tuh sama Bang Hendra Hairok. Oh iya. Hendra Hairok tuh ya kan, dekat Indonesia. Gue ikut kerja di dia di Blok M itu kurang lebih tuh 3 tahun. Oh, di Blok M-nya tuh yang Blok M Square. Dulu masih di situ, di Hairok Station itu masih di situ. Bukannya di apa? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ya, ini dia memang khusus salon barber. Dia konsepnya itu dia rock and roll gitu ya kan, rock gitu ya kan, dia beda gitu ya kan gitu. Jadi memang dia ada pelayanan dreadlock, ada pelayanan cornrow, ada pelayanan potong rambut juga. Di situ kebanyakan itu para musisi gitu kan, yang potongnya itu hair tattoo, hair design lah gitu kan, gitu ya kan. Nah beda gitu. Nah gue suka gitu kan, gue datang ke dia, gue bilang bang gue mau kursus nih gitu ya kan. Dia bilang lu ngapain kursus ya, paling lu tadi diajarin potong rambut doang gitu ya kan. Mendingan lu kesini ngabdi gitu ya kan, ngabdi lu belajar sini ya kan. Wah oke juga nih, ya udah lu beli alat, lu punya duit gak? Gue bilang ada sih tabungan, ya udah lu belajar. Oh dari situ baru lo mulai? Dari mulai gue memperdalam tuh, memperdalam. Gue dulu bisa bikin gimbal gitu, cuman nggak bagus. Dan gue nggak tahu kok kalau gimbal yang gue bikin kok keras. Iya. Gitu ya kan, keras, kaku gitu ya kan. Terus gue juga nggak tahu nih bagaimana mempartingnya gitu ya kan, memposisikan polanya gitu kan, anatomi tengkoraknya. Ya kan kepala orang kan beda-beda gitu kan. Itu kan. Iya. Terus kalau buat dreadlocks tuh lo mulai dari mana? Lo kan basicnya awalnya kan barber ya gitu kan. Itu berawal dari dreadlocks tuh mulai buka seperti ini tuh. Ini nih, di sini nih. Dari tahun berapa tuh? Kalau di sini. Di sini apa di mana? Di sini. Ya kalau di sini itu mulainya dari tahun 2017 ya tadi, pas gue balik dari Solo itu ya kan. Gue buka tempat ini, terus gue mulai promosi itu di IG, memperkenalkan diri lagi gitu kan, gitu. Karena memang sebelumnya itu gue juga udah dikenal kan sebagai sebagai loctician gitu, sebagai drag maker. Ya kan, drag maker kan gitu ya kan. Nah customer gue tuh kehilangan selama gue di Solo. Gitu kan, mereka waiting dong, nunggu dong, kapan Ferry balik. Udah kangen gitu ya kan. Gitu kan, pas gue balik kemari, ya itu udah gue mulai promosi lagi di Instagram ya kan. Udah tuh mulai berdatangan lagi. Gitu ya kan. Iya. Itu mungkin karena kualitas lo tuh apa?
Ya mungkin karena itu, karena pertama ya teman-teman juga harus itu ya, teman-teman harus mau belajar, jangan pernah merasa bahwa apa namanya, di atas langit masih ada langit lah. Iya. Iya, apalagi di atas langit ada teman. Di atas langit ada toprak. Dan kalian mesti dengar nih, ini mesti dengar. Jadi oke, pantengin terus ya, pantengin terus videonya, dan ini inspirasi banget gitu kan, dari awal, dari barber gitu kan, dari apalagi dari minus ya, dari minus gitu kan. Wah, ini inspirasi, ini inspirasi banget buat gue juga, inspirasi gitu kan. Iya, buat dan juga apalagi dengan dreadlocks gitu kan. Iya, berbeda lah ya. Yang gue pikir juga di Indonesia bagian barat tuh dreadlocks sebenarnya masih kurang sih, maksudnya penilaiannya gitu. Jadi kalau menurut gue tuh banyak kontranya dibanding pronya gitu kan. Itu kalau Bro Ferry sendiri ngatasin itu gimana gitu? Maksudnya dari segi stigma buruknya stigma ya? dreadlock. Oke, ini kan jadi stigma itu udah pasti ada di masyarakat, gitu kan, melihat apa namanya orang rambut gimbal itu pasti stigmanya udah wah jelek nih, gitu kan. Nah akhirnya gue coba melawan atau memangkas stigma itu, gitu. Nah kebetulan gue dapet customer itu anak psikologi yang sedang meneliti stigma masyarakat, gitu ya kan, tentang rambut dreadlock. Wah seru nih ya kan, gitu kan, gitu ya kan. Gue tanya, lu kenapa bro di di gimbal? Emang lu nggak takut sama sama keluarga lu nanti dipandang seperti apa, sama seperti apa? Iya, masyarakat sekitar. Sama masyarakat sekitar, dia bilang gitu kan. Ya emang kebenaran gue lagi meneliti ini, meneliti stigma atau pandangan, ya kan, pandangan orang atau keluarga gitu ya kan, tentang orang yang berambut gimbal, gitu, ya kan. Wih, oke banget. Ya udah beberapa bulan kemudian setelah dia meneliti, dia curhat sama gue.